Assalamualaikum, jumpa lagi di Cooking Channel. Kali ini aku bikin risol ekonomis ya. Risolnya tidak berminyak. Pertama, siapkan dulu mie goreng. Ini bisa dibuat apa aja. Sorry videonya ke skip ya teman-teman. Setelah direbus mie gorengnya itu dibumbuin kecap, lalu dikasih minyak bawang. Nah, siapkan untuk kulitnya ini aku pakai tepung terigu serbaguna merek apa aja ya. Kurang lebih 400 gram. Terus ada 3 butir telur dikocok-kocok lepas, tambahkan sekitar 700 atau 800 ml air ya. Teksturnya encer ya teman-teman. Oh ya, untuk mie gorengnya itu aku nggak sempet videoin lagi ya, keskip soalnya nggak keburu. Jadi digoreng dulu bawang putih yang udah diiris sampai harum, kemudian mie yang udah kita rebus itu dimasukin, atau bisa juga bikin minyak bawang ya. Yang aku goreng itu adalah minyak bawang sebenarnya, jadi minyaknya itu agak dibanyakin dikit, bawangnya itu sesuaikan dengan jumlah minyak ya 5 siung atau 6 siung bawang putih udah cukup wangi. Kemudian dikasih bumbu ya, bumbu merica, ketumbar dan sebagainya. Untuk bumbu halusnya itu sesuai dengan selera aja ya. Bisa dikasih juga ayam mentah ya, yang udah dicincang, itu lebih enak lagi, campurkan ke mie gorengnya. Dan itu sesuai selera aja teman-teman. Kalau mau simple banget mie goreng aja sama minyak bawang udah enak, tapi kalau mau ditambahin sosis atau ayam cincang itu malah tambah enak lagi ya. Dan kembali ke adonannya, ini aku mixer karena masih banyak gerindil-gerindil, jadi mau aku halusin aja. Maaf nih, kabelnya masih terguntai-guntai begini ya. Dan kenapa harus di mixer? Karena aku males nyaring aja sebetulnya. Kalau nggak di mixer juga bisa disaring, karena kalau disaring harus nyuci saringannya lagi, repot. Jadi nggak apa-apa lah, aku mixer aja ya buat hemat nyuci-nyuci gitu. Dan ini bagian pinggirnya diratain biar semuanya ke mixer. Ini pasti kental ya, pasti kental, jadi kita butuh air lagi. Kalau air itu sesuaikan dengan terigunya sampai teksturnya itu encer ya teman-teman. Sebenarnya kalau mau ekonomis ya, menurut aku ini 300-500 atau berapapun ya, tanpa telur juga bisa sebenarnya ya, tergantung kecepatan kita memasak kulitnya. Dan ini juga rahasianya nih teman-teman, jadi pakai 2 atau 3 sendok makan mentega yang udah dilelehkan supaya menghindari terlalu banyak minyak di risolnya itu ketika digoreng. Nah, jadi aku lebih suka pakai margarin yang udah dilelehkan, terus aku campur sama adonannya. Ini udah berapa kali aku bikin risol, hasilnya bagus, tidak terlalu berminyak ya, tidak terlalu berminyak, bahkan rasanya gurih lah. Kembali lagi tadi ya, kalau ini kan 400 gram aku pakai telur 3 butir, tapi kalau memang mau hemat banget bisa tanpa telur juga. Nah, setelah dibuat kulit kayak gini teman-teman harus langsung gulung dengan isiannya ya. Jadi isiannya pastikan udah siap dulu. Ketika udah siap isian langsung aja digulung. Setelah digulung itu jangan lama-lama didiamkan, langsung digoreng sebagian-sebagian. Jadi kalau mau nunggu sampai adonannya habis itu kadang si kulitnya itu belah-belah ya, tidak keburu untuk digoreng. Jadi harus harus digoreng lebih cepat gitu, karena nanti takutnya terbelah-belah. Oke, sampai semuanya sudah ready. Ini sebagian dulu ya, baru aku masukin mie gorengnya. Untuk mie goreng sendiri itu enaknya pakai minyak wijen atau minyak kulit ayam. Jadi kulit ayam itu atau paha bagian atas ya, paling enak sih kulit ayam. Itu kita goreng sama bawang putih ya. Kulit ayamnya udah dicincang-cincang, lalu kalau udah mateng masukin mie rebusnya, mie yang udah direbus. Nah, itu enak banget. Tapi ya kalau enggak kayak aku aja simple, jadi mie goreng aja pakai minyak bawang ya. Oke, satu lagi rahasianya ya teman-teman, kalau yang nggak mau pakai telur, pengen yang irit banget alias super ekonomis,
Ini rahasianya. Jadi tolong dicampurkan ya atau dicelupkan ke tepung basah. Tepung basahnya jangan terlalu encer banget. Ini karena aku pakai telur adonannya, jadi adonan tepungnya encer ya. Tapi kalau mau nggak pakai telur, tepung adonan basahnya itu celupannya harus kental, karena menghindari kalau dia belah-belah gitu teman-teman. Itu sebenarnya bisa aja ya, tergantung jam tayang kita di dapur, pengalaman kita di dapur bikin-bikin begini tuh pokoknya super belajar ya teman-teman. Oke, tips dari aku sekian, sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat.